17 victories with 12 knockouts from Kalimantan. Тяжелый удар по туловищу сейчас пропустил. Это нокдаун, очень тяжелый нокдаун. Возможно, даже и нокаут. Нокаут! Tinju bagi saya adalah segala-galanya. Karena melalui tinju itu ada keringat, ada darah, ada air mata, dan kemenangan. Namun, satu pukulan bisa merubah segala-galanya. Saya datang jauh-jauh ke Sukadana, Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat ini untuk menggali cerita, sekaligus juga menjalankan misi khusus saya, yaitu untuk merasakan pukulan dari jagoan di tempat ini. Ya, dari daerah pelosok di Kalimantan Barat lahir seorang petinju profesional yang kiprahnya telah mendunia dan kini ia menjadi legenda hidup tinju Indonesia. Nama saya Daud Jordan, saya asli Dayak, Tionghoa. Saya berlatih setiap hari dengan keras sehingga saya bisa meraih gelar juara dunia di 3 kelas berbeda. Masyarakat menjuluki saya dengan nama Cino. Cino, nama pemberian dari sang pelatih asal Kuba, adalah satu-satunya petinju Indonesia yang memiliki gelar juara dunia di 3 kelas berbeda, yakni kelas bulu, kelas ringan super. Tiga gelar itu belum termasuk deretan daftar juara di level regional Asia Pasifik dan interkontinental sepanjang karir profesionalnya. Jadi sebetulnya historis saya sebagai seorang petinju itu tidak kebetulan, tapi memang terahnya sudah diawali oleh abang-abang saya. 4 dari 6 putra pasangan Hermanus Lai dan Natalia menjadikan tinju sebagai jalan hidupnya. Si sulung Damianus Jordan menjadi yang pertama mengawali tinju di keluarga ini. Lalu diikuti Petrus Jordan, Daud, dan si bungsu Yohanes Jordan. Damianus kecil yang terinspirasi kisah dari legenda hidup tinju Indonesia, Elias Pikal, mengambil langkah berani meninggalkan kota kelahirannya di Simpang 2 untuk menekuni tinju di kota Ketapang, Kalimantan Barat. Damianus yang kini aktif melatih anak-anak kurang mampu di kota Ketapang, turut meyakinkan Daud untuk mengikuti jejaknya. Tidak ada teman, tidak ada saudara, akhirnya saya bertemu di suatu tempat dengan orang Sulawesi Selatan namanya Pak Herman Wimpi. Beliau juga ternyata yang baru mau membuka tinju pertama di Ketapang. Nah, dari situ saya diajak berlatih pertama. Kemudian saya melalui tinju itu saya bisa sekolah. Kemudian prestasi saya mulai dari juara Ketapang, kemudian juara Kalimantan Barat, juara Pulau Kalimantan, baru juara nasional, baru dipanggil untuk timnas. Jadi saya katakan ke adik saya Daud, wah ini jalan kita, saya sudah menemukan jalan ini, kamu harus mengikuti. Hampir 28 tahun yang lalu, inilah tempat pertama kali saya berlatih tinju. Saya menempa kehidupan saya sebagai seorang petinju, dan disinilah saya dibimbing oleh orang tua angkat saya yang bernama almarhum Herman Wimpi. Jadi beliau menampung saya karena tempat saya lahir di Simpang 2 itu seperti yang saya sampaikan kemarin kurang lebih 2 hari jaraknya dari kampung saya ke sini. Jadi tentu saya tidak punya sanak famili di sini beserta abang saya, dan ditampung oleh beliau dan disekolahkan beliau dan diajarkan beliau tentang tinju. 6 tahun lamanya, Daud ditempa mendiang Herman Wimpi yang meninggal pada tahun 2017.
berbagai gelar juara di tingkat amatir ia dapatkan di usia yang masih sangat muda. Dia masih junior, dia sudah masuk ke pelatnas senior. Dan di pelatnas itu dia bertahun-tahun, sehingga teknik bertinju dia sebetulnya dialah yang terbaik di Indonesia. Cara memukul dan cara menghindar. Saya bisa membuktikan bahwa saya bisa juara di tingkat-tingkat kadet, kalau istilah dalam tinju amatir, tingkat pemula begitu. Jadi saya juara di berbagai provinsi se-Indonesia ini, kejuaraan nasional. Dan pada akhirnya di usia saya menginjak tamat SD, saya hijrah ke Jakarta. Saya dipanggil pelatnas. Kala itu saya harus pindah ke Jakarta, lagi-lagi sama seperti saya pindah dari desa saya ke Ketapang. Saya tidak memiliki siapa-siapa di sana, apalagi di kota besar yang dimana orang tua pun tidak tahu. Selepas lulus SMA di Sekolah Khusus Olahraga Ragunan Jakarta, petinju dengan gaya slugger yang kerap bermain agresif dan senang jual beli pukulan ini terjun ke level tinju profesional. Chino bergabung dengan Daniel Bahari Promotion yang memiliki peran penting dalam karirnya di atas ring profesional. Nah, ini Daud ini sebenarnya punya potensi sangat besar. Ayo kita bina, kita cetak prestasinya di tinju profesional saja, daripada dia menghabiskan umur usianya, kesempatannya di tim nasional tapi tidak pernah bisa menjadi tim inti. Performa gemilang Daud di tanah air membawanya ke arena yang lebih besar, yakni menjalani debut di Amerika Serikat melawan petinju Meksiko Antonio Meza dalam pertandingan 8 ronde yang ia menangi. Tak hanya itu, Daud pun mendapat kontrak dari promotor The Golden Boy Promotion milik maestro tinju Oscar De La Hoya. Dilirik oleh promotor besar seperti Golden Boy Promotion, Oscar De La Hoya, dan pada akhirnya mereka memberikan kesempatan untuk mengontrak saya kala itu untuk bertanding di Las Vegas, dan lebih wahnya lagi kita bertanding di MGM Grand, di mana kalau bicara tentang tinju ini MGM Grand adalah Mekah dari olahraga tinju. Berlaganya Daud di kiblat tinju dunia juga tak lepas dari peran Raja Sapta Oktohari, sang promotor yang selanjutnya menaungi Chino hingga kini. Pada saat saya mengadakan tinju, saya dengar ada bibit dari tempat saya sendiri, dari kampung saya sendiri, bukan dari provinsi saya, bahkan dari kampung saya sendiri. Yaitu ada Jordan family ini gitu kan, yang memang semuanya cinta sama tinju. Saya ketemulah sama Daud. Kalau mau jadi yang hebat, itu jangan pernah tanggung-tanggung. Gitu, cari yang paling tinggi. Sayang, kontrak Daud dengan The Golden Boy Promotion yang sejatinya berdurasi 5 tahun hanya berlangsung setahun. Menurut Pino, hal itu terjadi menyusul adanya permasalahan internal antara promotor dengan salah satu petinjunya yang tak lain adalah juara dunia di 8 kelas berbeda dari Filipina, Manny Pacquiao. Rupanya ada ini permasalahan antara Golden Boy dengan Manny Pacquiao yang berujung Manny Pacquiao meninggalkan Golden Boy Promotion. Nah, rupanya momen itu membuat Golden Boy Promotion, Oscar De La Hoya ini kayaknya sakit hati lah sama si Manny Pacquiao. Nah, akibatnya berimbas pada petinju yang dikontrak oleh Golden Boy Promotion yang berasal dari Asia. Kita seperti diabaikan. Padahal kontraknya waktu itu dalam setahun tuh kita diberikan pertandingan minimal 4 kali. Atau mungkin per 3 bulan lah bertanding sekali di bawah kepromotorannya Golden Boy. Meski demikian, berakhirnya kontrak dengan promotor besar tak menghentikan Daud untuk terus bertanding ke level profesional.
Lebih dari 40 duel telah ia lakoni sejak tahun 2008. Kombinasi hook, jab, dan uppercut dari Chino telah banyak menganfaskan petinju dunia. Panyak Utok dari Thailand menjadi korban terakhirnya dalam pertandingan WBC Asia Boxing Council Silver Super Lightweight yang digelar di Balai Sarbini, Jakarta, 1 Juli 2022. Panyak Utok yang punya catatan menang KO 36 kali ini tak bisa melanjutkan pertandingan setelah pukulan Daud membuatnya menyerah di ronde ke-6. Ini saya pukul sekencang-kencangnya, cuma ketawa doang gitu loh. Saya pakai pad dengan tebal seperti ini, tapi saya masih bisa merasakan sakit nih, amat sangat di tangan saya. Menandakan pukulan Daud Yordan ini kencang sekali. Belum lagi tadi Anda juga melihat bagaimana dia bergerak dengan sangat agresif, karena memang punya gaya tinju slugger ya. Maka tak heran dengan petinju dengan gaya seperti itu memiliki persentase kemenangan KO yang sangat besar. 47 kali duel ya Bang? 30 diantaranya menang KO dan hanya 4 kali kalah dan 1 no contest. Sikat Bang. Tinju bagi saya adalah segala-galanya. Karena melalui tinju itu ada keringat, ada darah, ada air mata, dan kemenangan. Namun, satu pukulan bisa merubah segala-galanya. Dari 4 kekalahan yang dialami Daud, semuanya terjadi ketika ia melawan petinju bertipe boxer. Akan tetapi, ada satu kekalahan yang sangat membekas bagi Chino. Kekalahan yang paling berkesan bagi saya adalah kalah melawan Chris John. Sesama petinju Indonesia, tapi memperebutkan gelar juara dunia. Dia mengikuti irama lawan sehingga dia sering terdikte oleh lawan. The Dragon, petinju kedua terlama yang menyandang gelar juara dunia kelas bulu ini, akhirnya memenangkan pertandingan dengan angka mutlak setelah bertarung sengit selama 12 ronde. Dengan pemikiran pendek saja bahwa kita muda lebih kuat. Nah, ini juga ternyata tidak serta-merta ya, tidak otomatis. Pertandingan mana yang Abang ngerasa paling susah gitu? Kalau dari sudut pandang saya sebagai penonton nih Bang, salah satu pertandingan Abang yang paling fenomenal itu menurut saya adalah pertandingan ketika perebutan gelar WBA Interkontinental di Rusia ya, lawan Pavel Malikov. Bagaimana itu pertandingan ceritanya Bang? Ya, jadi memang karena kala itu Pavel Malikov merupakan salah satu petinju yang akan digadang-gadang menjadi bintang di Rusia, dan status dia sebagai juara dan saya sebagai penantang. Tentu saya punya semangat atau punya motivasi besar untuk bisa membuktikan bahwa anak bangsa Indonesia, anak Indonesia juga mampu berprestasi di luar negeri. Ada kejadian yang cukup menarik nih di ronde ke-6 ini. Ada satu gerakan yang bikin Abang jatuh nih dari Pavel Malikov itu. Gimana tuh? Dia frustasi apa gimana tuh Bang? Ya, saya melihat dia frustasi. Dia sangat sulit menghadang gempuran saya dan sepertinya dia merasa tertekan sekali dengan cara itu, sehingga dia melakukan segala hal yang semestinya tidak terjadi. Namun di dunia tinju juga hal-hal demikian lumrah terjadi, dan kala itu wasit memotong poin yang telah dikumpulkan oleh dia karena memang itu dilakukan dengan unsur kesengajaan. Dan saya lihat dia mencium lawannya itu. Jadi itu aplaus dari seluruh penonton yang ada di situ luar biasa. Ya, itulah bentuk saya bangga dengan dia. Aduh, sedih ya. Bangga dengan dia bisa apa? Tetap pembumi. Pertandingan lain yang juga masih lekat dalam ingatan adalah saat Daud memukul KO petinju asal Filipina, Ricky Sismundo.
Di pertandingan sebelumnya, Sismundo membuat adik dari Cino, yakni Yohanes Yordan, jatuh tak berdaya. Ini saya pukul sekencang-kencangnya, cuman ketawa doang gitu loh. Waduh, buset, ini mesti pakai apa gitu loh. Akhirnya ya memang kita kalah power sama si Ricky. Abang itu kalahnya angka atau TK ronde 3. TK ronde 3? Iya. 4 kali dia main ya? Iya, jadi ya itu pengalaman itu tadi. Jadi ditipu, istilahnya bahasa kita dapat tipu sedikit. Jadi dia mau pukul uppercut ke sebelah kiri saya, otomatis kan refleksnya manusia yang blok bawah gitu loh. Rupanya tangannya naik ke sini, sambar dagu. Ya sudah, itu kayak lampu, kita matiin, plek. Nggak ada, suaranya wah gitu doang. Gelap. Jadi hitungan ke-7, saya lihat masih 3 tuh bayangan manusia itu. Wah, maksudnya wasit yang tukang hitung kan, saya lihat masih 3 bayangan wasit itu. Hitungan 9 masih 2 kah apa, jadi masih linglung. Puas nggak tuh Bang ngalahin dia, Bang? Ya puas, artinya apa yang adik saya rasakan dialami oleh dia melalui kemenangan saya. KO ya? Ya. Berbagai duel yang telah dijalani Daud di atas ring rupanya menginspirasi generasi muda yang Daud bina di daerahnya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Beberapa petinju muda telah mulai menuai prestasi. Leo misalnya, petinju berusia 21 tahun yang sama-sama mewarisi DNA keluarga Yordan ini berambisi menjadi the next Daud Yordan. Dari umur 12 tahun, mulai mengikuti kejuaraan, mulai dari Popda, Popwil, Popnas, sampai ke Prapon. Nah itu di amatir saya pernah menjuarai waktu kejuaraan PPLP. Itu saya berhasil meraih juara 2 di Ambon. Daud Yordan adalah hero bagi saya. Itu adalah pahlawan dalam hidup saya. Beliau mendidik saya dari kecil sampai saat ini, sehingga saya mempunyai harapan yang besar untuk kehidupan saya ke depan dan keluarga. Saya latihan sudah 2 tahun dan banyak hal yang sudah saya dapat. Dan kemarin sempat juga bertanding di Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat. Dan kemarin bertanding hasilnya dapat perunggu. Saya pikir melalui panggung politik yang disiapkan oleh pemerintah pada tahun 2024, melalui pemilihan umum baik di legislatif maupun eksekutif, saya juga ingin memberikan kontribusi atau peranan terhadap masyarakat melalui panggung politik di luar tinju saya. Маликова. Ох, какие Saya tak menemukan ada kata malas dalam kamus seorang Daud Yordan. Tak satu hari pun ia lewatkan untuk berlatih di sasana tinju miliknya meski tak ada jadwal pertandingan. Kondisi mental dan fisik terus ia jaga di usianya yang tak lagi muda. Bang, ini abang kan sudah usia dikatakan sudah tidak muda ya, 36 tahun di tahun 2023 ini. Ya. Apakah masih akan bertanding atau bisa kita bilang Daud Yordan sudah habis? Saya masih akan terus berlanjut dengan karir tinju saya dan saya pastikan saya belum berhenti, belum selesai, saya akan terus berlanjut, bahkan motivasi saya untuk semakin berprestasi semakin besar. Menurut Gustiantira Aliandi dari Empro Internasional, pihaknya tengah menyiapkan sederet laga selama Daud masih menyatakan siap bertarung. Hubungan saya dengan Daud adalah memang sangat berlandasan atas kepercayaan. Daud percaya sama saya juga percaya kepada Daud. Jadi kalau Daud bilang bahwa dia masih sanggup dan dia masih mampu, saya percaya bahwa dia masih mampu gitu. Jadi memang pada saat ini kita berusaha untuk membuat Daud kembali lagi
ke tracknya untuk menjadi juara ya. Walaupun memang usianya sudah tidak muda, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Gitu. Dalam hal ini Bapak Raja Sabta Oktohari. Di sela kesibukannya sebagai petinju profesional, Daud menyimpan hasrat untuk terjun ke dunia politik. Pada pemilihan umum tahun 2024, sang petarung berambisi untuk menjadi senator mewakili Provinsi Kalimantan Barat di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Saya pikir melalui panggung politik yang disiapkan oleh pemerintah pada tahun 2024, melalui pemilihan umum baik di legislatif maupun eksekutif, saya pikir saya juga ingin memberikan kontribusi atau peranan terhadap masyarakat melalui panggung politik di luar tinju saya. Dia punya wawasan sendiri mengenai kondisi-kondisi yang ada saat ini, terutama mengenai dia sangat cinta dengan daerahnya ya, daerah tempat tinggalnya. Jadi dia punya visi lah terhadap daerahnya. Rencana Daud untuk menjadi senator turut disambut positif oleh pemerintah daerah setempat. Kemampuan Daud dalam berorganisasi saat memimpin KONI Kabupaten Kayong Utara dan kefasihannya dalam menampung aspirasi masyarakat dinilai menjadi modal mumpuni untuk melenggang ke Senayan. Saya sebagai perwakilan dari pemerintah daerah Kayong Utara bangga terhadap sosok Daud yang untuk maju, keinginan untuk maju menjadi senator ya di Senayan ya, Senayan. Ini kami sangat mendukung sama sekali terkait keinginan Daud untuk menjadi senator. Ini karena kami sudah dari sekarang juga sudah membuat program terhadap rencana kegiatan bagaimana untuk menunjang olahraga di Kayong Utara. Akan tetapi, politik bukanlah tujuan utama Chino. Sekolah ini berada di Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat yang jaraknya sekitar 1 hari perjalanan darat dari kediaman Daud di Kabupaten Kayong Utara. Aktivitas di sekolah seperti ini sudah sering ia lakukan sejak dulu, bahkan jauh ketika ia berencana terjun ke dunia politik. Ketika tidak di atas ring, Daud memang kerap menyempatkan diri untuk memotivasi anak-anak muda agar tidak takut bermimpi dan berprestasi. Tapi setelah diberikan motivasi sama Bapak Jordan sendiri yang ternyata juga berasal dari kampung, dia juga berasal katanya dari keluarga kurang mampu sampai bisa di tingkat internasional, itu menurut saya sangat wow sekali untuk memberikan saya dengan teman-teman saya motivasi. Saya sangat senang dan terkesan betul-betul merasa impian itu tidak ada yang mustahil jika memang kita benar-benar mau menggapainya. Ternyata tinju bisa jadikan satu pilihan untuk para siswa untuk mewujudkan mimpinya dalam berprestasi. Tujuan utama Daud adalah tak hanya menjadi juara untuk dirinya sendiri, tetapi juga juara di mata dan hati masyarakat. People Champ ini kan artinya juara di masyarakat. Jadi tidak hanya dalam profesi saya, tapi juga di kehidupan masyarakat. Nah, salah satu hari ini bisa kita lihat, kita bersosialisasi terhadap adik-adik kita di sekolahan, dan tentu People Champ itu mewakili semua kalangan, baik itu di instansi maupun di pemerintahan dan di masyarakat.